Pagi semuanya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya sebagai moderator, saya Adinda Permatasari Nanoleta, dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, saya Sri Asma Tehwayo. Saya Alfianti Samalo. Saya Selma Garimidin. Saya Eri Handayani Jumhadi. Hari ini saya akan membahas kasus tentang konstipasi. Jadi apa itu konstipasi? Jadi gini ya teman-teman, konstipasi itu sebenarnya susah buang air besar. Biasanya kita tuh buang air besar bisa beberapa kali dalam seminggu, minimal tuh 3 kali. Tapi kalau kurang dari 3 kali atau udah jarang banget BAB-nya, berarti itu tandanya kita lagi kena konstipasi. Biasanya kalau udah gitu, kotorannya jadi keras, kering, dan susah banget keluar. Sampai kadang bikin perut terasa sakit, tidak nyaman. Penyebabnya itu biasanya macam-macam. Karena kurang makan sayur dan buah, kurang minum air putih, jarang gerak, jadi kotoran jadi menumpuk di usus dan makin susah dikeluarkan. Teman-teman, permainannya itu saya akan memukul amplop dan kalian akan memutarnya dengan satu lagu. Kalau saya bilang stop, berarti stop di orang itu. Dia akan membuka amplop dan memilih pertanyaan di dalam sini dan dia akan menjawabnya. Oke? Oke. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di kamu senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kami di serta-serta. Oke. Jadi pertanyaannya itu, dari kasus yang ditampilkan, masalah utama apa yang paling menonjol pada pasien? Ya, saya akan mengirimkan studi kasus melewati WA kalian dan kalian akan buka kasus tersebut. Ya, bisa baca kasusnya? Baik, identitasnya Nyonya A, 45 tahun, keluhan utama, tidak BAB selama 5 hari dan perut kembung. Riwayatnya kurang makan serat, tidak suka minum air putih, pemeriksaan fisik, abdomen kembung, nyeri tekan, dan ringan. Diagnosa medisnya konstipasi fungsional, masalah keperawatan potensial, yaitu gangguan eliminasi konstipasi, kedua nyeri akut, dan risiko ketidakseimbangan nutrisi. Jadi kasus yang diambil itu apa? Konstipasi, Kak. Ya, baik. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Di sini pertanyaannya, data apa saja yang perlu dilengkapi agar sesuai dengan teori pengkajian keperawatan, Kak? Coba kamu lengkapi data dari tim manifestasi klinis dan lihat di kasusnya. Di sini konstipasi identitas Nyonya A, 45 tahun, data subjektif tidak BAB selama 5 hari, terus kurang makan serat, tidak suka minum air putih, pengeluaran feses lama dan sulit, volume feses sedikit. Data objektifnya itu abdomen kembung, nyeri tekan ringan, feses keras, suara, gerakan usus besar untuk mengetahui adanya sumbatan usus. Terus diagnosa medisnya itu konstipasi. Jadi pertanyaan yang ketiga yaitu klarifikasi data. Bagaimana kamu membedakan data subjektif dan objektif dari kasus yang diberikan? Ya, sini kamu akan membedakan data subjektif dan objektif dari kasus tersebut. Baik, data subjektif yaitu pengeluaran feses lama dan sulit. Yang kedua yaitu volume feses sedikit. Yang berikut data objektif. Yang pertama yaitu feses keras. Yang kedua itu suara gerakan usus besar untuk mengetahui adanya sumbatan usus.
Di rumah senang, di kampus senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki santai-santai. Cara membuka buku. Lihat daftar isi. Cari konstipasi. Halaman 113. Nomor diagnosa D.0049. Definisi penurunan defekasi normal yang disertai pengeluaran feses sulit dan tidak tuntas serta feses kering dan banyak. Kondisi klinis terkait ulkus rektal. Gejala dan tanda mayor. Pengeluaran feses lama dan sulit. Objektif feses keras. Gejala dan tanda minor. Subjek tidak ada. Objek distensi abdomen. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Di sini pertanyaan yang kelima, luaran keperawatan apa yang ingin dicapai? Berikan alasan pemilihan luaran tersebut sesuai standar SLKI. Ya baik, jadi di situ kamu akan berikan alasan pemilihan luaran tersebut sesuai dengan kasus Baik tadi. Kak, karena diagnosa dari kasus itu kan konstipasi, jadi di sini saya akan melihat di buku SLK ini mengambil diagnosa eliminasi fekal, kodenya L04033, halaman 25, dengan ekspektasi membaik. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan eliminasi fekal meningkat dengan kriteria hasil. Kontrol pengeluaran feses meningkat, keluhan sulit defekasi lama dan sulit menurun, mengejan saat defekasi menurun, distensi abdomen menurun, urgensi menurun, nyeri abdomen menurun, kram abdomen menurun, konsistensi feses membaik, frekuensi BAB membaik, peristaltik usus membaik. baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, permainan selanjutnya kita mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di kampus senang, di rumah senang, di mana. Baik, untuk intervensinya, intervensi keperawatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien sesuai standar SIKI, Kak? Ya, jadi Anda buka buku dan menentukan sesuai dengan diagnosa dan Anda membuka buku situ. Baik, di sini kita akan lihat di bagian daftar tautan, yaitu konstipasi. Konstipasinya itu halaman 481. Kita akan buka halaman 481. Baik, konstipasi halaman 482. Di sini kita ambil untuk manajemen konstipasi. Baik, kita akan buka di bagian daftar isinya. Daftar intervensi keperawatannya, manajemen konstipasi, itu halaman 193. Baik, manajemen konstipasi 1.04155 halaman 193. Untuk definisinya yaitu mengidentifikasi dan mengelola pencegahan dan mengatasi sembelit atau impaksi. Tindakannya observasinya yaitu yang pertama periksa tanda dan gejala konstipasi, kedua periksa pergerakan usus karakteristik feses seperti konsistensi, bentuk, volume dan warna, ketiga identifikasi faktor risiko konstipasi misalnya obat-obatan, tirabaring dan diet rendah serat. Selanjutnya monitor
memonitor tanda dan gejala ruptur usus dan atau peritonitis. Untuk terapeutiknya, yang pertama anjurkan diet tinggi serat, kedua lakukan masase abdomen jika perlu, yang ketiga lakukan evakuasi feses secara manual jika perlu, selanjutnya berikan enema atau irigasi jika perlu. Untuk edukasinya, di sini kita jelaskan etiologi masalah dan alasan tindakan, anjurkan peningkatan asupan cairan jika tidak ada kontraindikasi. Selanjutnya, latihan buang air besar secara teratur, ajarkan cara mengatasi konstipasi atau impaksi. Untuk kolaborasinya, konsultasi dengan tim medis tentang penurunan atau peningkatan frekuensi suara usus. Selanjutnya, kolaborasi penggunaan obat pencahar jika perlu. Mungkin itu saja intervensi yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan permainannya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di kampus senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi pertanyaan yang berikut yaitu implementasi. Jika kamu menjadi perawat, langkah implementasi apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Mengapa? Ya, jadi kamu akan menentukan dari ilmu psikik dan kamu akan mengambil implementasi apa yang diambil dari sesuai kasus tersebut. Saya akan membuat implementasi keperawatan sesuai dengan diagnosa keperawatan yang sudah ditetapkan. Diagnosa keperawatan, tanggal atau jam 7.00, tindakan implementasi yaitu melakukan pengkajian rutin terhadap tanda dan gejala konstipasi, misalnya jaram BAB, sensasi penuh, nyeri perut. Tanggal 12 bulan 11 2025. Yang kedua yaitu jam 7.30 memantau frekuensi BAB, karakteristik feses, konsistensi, bentuk, volume, warna. Setiap klien melakukan defekasi. Yang berikut yaitu jam 8.30 melakukan observasi secara berkala terhadap tanda bahaya seperti ditensi, abdomen berat, rigin abdomen, demam nyeri hebat, curiga, ruptur usus atau peritonitis. Yang berikut yaitu jam 9.00 mencatat semua temuan di lembar observasi pasien. Jam 9.30 menganjurkan pasien mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Yang berikut jam 10.00 melakukan teknik mesase abdomen sesuai prosedur untuk merangsang peristaltik usus. Yang berikut jam 10.30 melakukan evakuasi manual bila pasien mengalami infeksi feses dan tindakan sesuai indikasi. Yang berikut jam 11.00 memberikan enema atau irigasi sesuai instruksi medis bila non-farmakologis tidak efektif. Yang berikut jam 11.30 mendorong pasien untuk meningkatkan mobilitas aktivitas fisik jika memungkinkan. Yang berikut jam 12.00 menjelaskan kepada pasien atau keluarga tentang penyebab terjadinya konstipasi dan tujuan intervensi yang akan dilakukan. Yang berikut yaitu jam 12.30 menganjurkan peningkatan asupan cairan 2-5 L per hari selama tidak ada kontraindikasi seperti gagal ginjal atau CHV. Yang berikut jam 1.00 melatih pasien untuk melakukan buang air besar secara teratur, misal telan makanan. Yang berikut yaitu jam 1.30 menganjurkan strategi mengatasi sembelit dan infeksi, termasuk mengidentifikasi pola makan, teknik relaksasi, dan menghindari penahanan BAB. Yang berikut yaitu jam 2.00 mengedukasi yaitu jam 2.00 mengedukasi pentingnya aktivitas fisik dalam melancarkan fungsi usus. Yang berikut jam
Jam 2.30 melakukan konsultasi dengan dokter bila terjadi perubahan suara usus meningkat atau menurun. Yang berikut yaitu jam 3.00 berkolaborasi pemberian obat pencahar relaksatif pelunak feses sesuai indikasi. Misalnya berikut yaitu jam 3.00 berkolaborasi memberikan pemberian obat pelancar laksatif pelunak feses sesuai indikasi. Misalnya laktolosa, bisakodi, atau gliserin. Yang berikut jam 3.30 berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menyusun diet gizi serat yang sesuai kondisi pasien. Baik, itu saja implementasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Dan kita akan melanjutkan permainan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di kampus senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi Pertanyaan ke-8, bagaimana cara melakukan evaluasi keperawatan dengan format SOP pada kasus tersebut? Jelaskan contoh hasil evaluasinya. Jadi kamu akan menentukan dari implementasi dan kamu akan menentukan evaluasi apa yang diambil. Tanggal 12 bulan November 2025 jam 8.00. Subjektif, pasien mengatakan sudah dapat BAB lebih teratur 1 kali per hari sampai 2 hari sekali. Pasien mengeluhkan perasa penuh pada perut berkurang. Pasien menyatakan nyeri perut menurun dari skala 5 sampai 10 menjadi 2 sampai 10. Pasien mengatakan lebih nyaman setelah konsumsi makanan berserat dan meningkatkan cairan. Objektif, frekuensi BAB 1 kali per hari sampai 2 hari sekali. Karakteristik feses lunak atau berbentuk warna normal. Abdomen tidak disertasi bising usus normal. Tanda vital dalam batas normal. Asupan cairan meningkat 2 hari. Pasien tampak mampu melakukan mobilisasi ringan tanpa keluhan. Tidak tampak tanda banyak abdomen rigid, demam, nyeri hebat. Analisis masalah teratasi. Perencanaan intervensi dihentikan. Mungkin evaluasi yang saya sampaikan saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Itu saja dari permainan kami tentang diagnosa konstipasi.